Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 metode kualitatif ingin mempresentasikan pembahasan mengenai kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Hasbi Abdillah, Heni Riantini, Ikhlas Kaisa Bahrain, dan Kuswa Baharudin. Untuk pembahasannya yaitu A. Alasan dan acuan keabsahan data. B. Kriteria keabsahan data. C. Teknik pengujian keabsahan data. A. Alasan dan acuan keabsahan data. Uji keabsahan data di dalam penelitian itu seringkali ditekankan pada uji validitas serta reliabilitasnya. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan suatu data yang valid serta reliable, yang diuji adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Jadi, karakteristik utama dalam penelitian kualitatif adalah memfokuskan penelitiannya pada kondisi yang alamiah, langsung kepada sumber datanya baik itu primer ataupun sekunder. Peneliti itu merupakan yang menjadi instrumen utama dalam penyajian data, dapat berupa gambar atau kata. Tidak menekankan terhadap bentuk angka, akan tetapi lebih pada proses daripada produk atau hasil. Analisis datanya dilakukan dengan induktif dan juga menekankan pemaknaan di balik data yang diamati oleh peneliti. Uji keabsahan data mesti dilakukan secara berkelanjutan untuk menemukan informasi yang tidak salah atau tidak sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya dalam Rahmi, ada beberapa yang diartikan sebagai keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi yang pertama, mendemonstrasikan nilai yang tepat atau benar. Yang kedua, menyediakan dasar agar suatu tulisan itu dapat diterapkan. Yang ketiga, memperbolehkan suatu keputusan luar yang dapat dibuat sebagai konsistensi dari prosedurnya serta kenetralan dari hasil temuan dan keputusan-keputusannya. Dalam pengujian keabsahan suatu data, ada perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015, seperti adanya penggunaan istilah yang berbeda di dalamnya, yaitu aspek kebenaran. Kalau metode kualitatifnya yaitu validitas internal, kalau metode kuantitatifnya yaitu kredibilitas. Yang kedua, aspek penerapan. Kalau metode kualitatifnya yaitu validitas eksternal, kalau metode kuantitatifnya yaitu keteralihan. Yang ketiga, aspek konsistensi. Metode kualitatifnya yaitu reliabilitas, kalau metode kuantitatifnya yaitu dependability. Yang keempat, aspek naturalis. Kalau metode kualitatifnya yaitu objektivitas, kalau metode kuantitatifnya yaitu dapat dikonfirmasi. B. Kriteria keabsahan data. Pengujian akan validitas serta reliabilitasnya data pada penelitian kualitatif terdapat kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, kepastian. Di antaranya pertama, penerapan kriteria derajat kepercayaan. Di dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas validitas internal, sedangkan dalam penelitian kualitatif, data disebut sebagai kredibel apabila terdapat kesamaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Kriteria ini berfungsi sebagai pertama, melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga pada tingkat kepercayaan penemuan dapat dipercayai. Yang kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda terhadap apa yang diteliti. Kedua, kriteria keteralihan. Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut dengan validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan akan derajat ketetapan atau sejauh mana dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana informan itu dipilih. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung kepada pembaca sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Ketiga,
Kriteria kebergantungan. Di dalam penelitian kuantitatif, pengujian dependability disebut dengan reliabilitas disebut memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat merefleksikan rangkaian proses penelitian. Kemudian uji dependabilitas dapat dilakukan melalui suatu kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. 4. Kriteria kepastian. Pengujian konfirmabilitas ini dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Sedangkan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh semua atau banyak orang. Konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu mengenai langkah apa yang akan dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Selanjutnya, konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan lebih kepada konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, di mana itu merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses serta elemen-elemen dalam penelitiannya. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan pada pihak yang lain untuk melakukan sebuah penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan di antara pihak tersebut. C. Teknik pengujian keabsahan data. Uji kredibilitas atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Pertama, perpanjangan pengamatan. Adanya perpanjangan pengamatan ini adalah peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan informan atau sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru, dan juga dari adanya perpanjangan pengamatan juga antara peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapat hubungannya, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Sejatinya, seorang peneliti ketika memasuki lapangan itu akan dipandang sebagai orang asing, masih dicurigai sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan oleh narasumber. Waktu dalam perpanjangan pengamatan itu tergantung kepada kedalaman, keluasan, serta kepastian data. Arti kedalaman di sini ialah bahwa peneliti ingin menggali kembali data sampai pada tingkat makna. Makna ini berarti data di balik yang tampak. Keleluasaan yaitu banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. Di sini dengan adanya perpanjangan pengamatan atau perpanjangan pengamatan apakah akan menambah fokus penelitian sehingga diperlukannya tambahan informasi yang baru lagi? Itu menurut Sugiono 2015. Dalam perpanjangan pengamatan untuk mengkaji kredibilitas data penelitian, itu sebaiknya difokuskan terhadap pengujian data yang telah diperoleh. Apakah data yang telah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, mengalami perubahan atau tidak. Apabila hasil setelah dicek sudah benar, berarti menunjukkan kredibel, dan perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Kemudian untuk mengetahui atau membuktikan bahwa peneliti melakukan kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan atau tidak, lebih baik disertai bukti dengan surat keterangan perpanjangan pengamatan yang dilampirkan dalam laporan penelitian. Kedua, meningkatkan ketekunan. Di sini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat serta berkesinambungan. Dengan cara ini, maka kepastian suatu data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti serta sistematis. Sebagai bekal untuk seorang peneliti dalam meningkatkan ketekunan yaitu dengan cara banyak membaca sebagai referensi buku ataupun hasil-hasil penelitian serta dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Karena dengan adanya membaca lebih dalam, maka dalam wawancara peneliti akan lebih luas lagi dan tajam lagi sehingga dapat membantu dalam memeriksa data yang benar ataupun yang tidak. Ketiga, yaitu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kredibilitas ini diartikan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, serta berbagai waktu. Tujuan dari triangulasi ini adalah meningkatkan kekuatan teoritis
metodologis, serta interpretatif dalam penelitian kualitatif. A. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek suatu data yang telah didapat dari beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang suatu gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menguasai, serta kepada teman kerja yang merupakan kelompok kerjasamanya. B. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, ataupun kuesioner. Namun jika dengan ketiga teknik pengujian tersebut masih ada perbedaan, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau bahkan semua data benar karena sudut pandang yang berbeda-beda. C. Triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi terhadap kredibilitas data, di mana data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih baik atau lebih valid sehingga data lebih kredibel. D. Triangulasi peneliti. Di sini menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengandalkan suatu observasi atau wawancara, karena pada masing-masing peneliti mempunyai sikap, gaya, serta persepsi yang berbeda di dalam mengamati suatu masalah atau fenomena sehingga hasil penelitian dapat berbeda. Dengan dilakukan oleh beberapa pengamat atau pewawancara, maka data yang diperoleh akan lebih absah. Triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Pada triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar mendapatkan suatu data yang sama. 4. Pengecekan sejawat. Pada pengecekan sejawat ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara ataupun hasil akhir yang diperbolehkan dalam bentuk diskusi bersama rekan sejawat, yang mana ini dimaksudkan guna pertama membuat agar penelitian tetap mempertahankan suatu sikap terbuka serta kejujuran. Kedua, dengan diskusi sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki serta menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti. Dengan demikian, pengecekan sejawat ini yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum dan sama mengenai apa yang sedang diteliti sehingga mereka semua dapat mereview persepsi, pandangan, serta analisis yang sedang dilakukan. Kelima, analisis kasus negatif. Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai maupun berbeda dengan hasil penelitian, sehingga pada saat tertentu, analisis kasus negatif ini dapat meningkatkan kredibilitas suatu data karena di sini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan kebergantungan dengan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Jika dalam data sudah tidak ditemukan lagi hal yang bertentangan dengan temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercayai. Namun, apabila peneliti masih menemukan atau mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka kemungkinan peneliti akan merubah temuannya. Itu tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul. Misalnya, bila ada 99% orang yang mengatakan bahwa si A pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak. Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti harus mencari tahu lebih mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Di sini penelitian harus menemukan akan kepastiannya apakah 1% kelompok yang menyatakan bahwa si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Jika akhirnya yang 1% itu menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatif tidak ada lagi, dan dapat dikatakan bahwa penemuan penelitian menjadi kredibel. Keenam, menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Selanjutnya, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Selanjutnya, alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, alat rekam suara,
Begitu diperlukan untuk mendukung kredibilitas suatu data yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto ataupun dokumen-dokumen autentik, sehingga data lebih dapat dipercayai. Ketujuh yaitu mengadakan member check. Member check yaitu suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Adapun tujuan dari member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang akan diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan oleh peneliti disepakati oleh para pemberi data yang ditemukan peneliti dengan dengan pemberi data, maka data tersebut valid sehingga semakin dipercayai atau kredibel. Kan tetapi apabila data yang ditemukan tidak disepakati, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data tersebut. Apabila perbedaannya tajam, maka peneliti tersebut harus merubah temuannya serta harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dengan demikian, tujuan dari member check ini adalah membuat agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan itu sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Kedelapan yaitu uraian rinci. Pada tahap ini, peneliti dituntut untuk melaporkan hasil penelitiannya sehingga pada uraiannya dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian itu diselenggarakan. Dengan demikian, supaya orang lain dapat memahami akan hasil penelitian, maka dalam hasil laporan harus disertakan uraian yang rinci, jelas, sistematis, serta dapat dipercaya. Dengan demikian, menjadi jelas akan hasil peneliti tersebut, sehingga dapat memutuskan atau dapat tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitiannya tersebut di tempat lain. Bila melaporkan penelitian memperoleh suatu gambaran yang semakin jelas, suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan hasil penelitian tersebut memahami standar transferabilitas. Dan yaitu audit kebergantungan. Penelusuran audit tidak dapat dilakukan apabila tidak dilengkapi dengan catatan dari pelaksanaan keseluruhan proses serta hasil studi. Pengujian dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya yaitu dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 10 yaitu audit kepastian. Di sini sama hal yang dengan audit kebergantungan. Dalam pemeriksaan audit kepastian, auditor perlu memastikan terhadap hasil apakah hasil temuan sudah benar berasal dari data. Selanjutnya, auditor juga perlu memutuskan apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data. Kemudian auditor juga perlu melakukan penelitian apakah derajat ketelitian peneliti ada kekeliruan atau tidak. Dalam penelitian kualitatif, perancangan penelitian itu tidak kaku seperti penelitian kuantitatif. Masalah yang sudah ditetapkan dapat memungkinkan bisa berubah setelah terjun ke lapangan, dikarenakan ada hal yang lebih penting serta mendesak dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena situasi sosial itu mempunyai karakteristik khusus seperti aktor, tempat, maupun kegiatan yang memungkinkan penghayatan peneliti sebagai instrumen penelitian terhadap kajian dalam konteks berbeda atau dalam pemberian makna. Seringkali ditemukan dalam penelitian, yaitu informasi yang tidak sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, uji keabsahan dan uji keabsahan data atau pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan dengan cara uji kredibilitas data yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi pengecekan sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check. Selanjutnya, untuk menentukan hasil maka perlu dilakukan uji transferabilitas. Untuk mengetahui reliabilitasnya, data dapat dilakukan dengan melakukan uji dependabilitas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil akan penelitian benar ataupun salahnya, dapat dikaji ulang kesesuaian antara proses dengan produk melalui uji konfirmitas.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.